Halo semuanya, sebelum videonya mulai aku mau menjelaskan dulu nih. Aku membuat video ini untuk memenuhi kewajiban UTS-ku dalam mata kuliah kesekretarisan vokasi Universitas Indonesia. Jadi aku akan membahas mengenai mewakili organisasi. Bagaimana seorang sekretaris bisa mewakili organisasi dan hal apa aja sih yang harus diperhatikan. Dalam unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mewakili organisasi. Ada beberapa elemen kompetensi yang harus dipenuhi dalam mewakili organisasi. Yang pertama adalah menyikapi kewenangan yang diberikan. Jadi kita harus mengikuti tugas-tugas apa yang diberikan oleh perusahaan terhadap kita dan juga harus mengikuti kode etik dan aturan. Yang kedua adalah membangun hubungan interpersonal untuk menciptakan kerjasama yang memungkinkan guna mempertahankan hubungan bisnis antar perusahaan. Yang ketiga adalah mensosialisasikan kegiatan organisasi, di mana kita dapat memperkenalkan organisasi kita melalui company profile dan juga menjelaskan produk atau jasa apa yang kita tawarkan untuk mereka. Nah, setelah ini videonya akan mulai. Jangan lupa disaksikan sampai habis ya, dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Enjoy the video! Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rania Hairunisa, aku dari APS Vokasi UI 2018. Di sini aku akan menjelaskan mengenai apa aja sih dan bagaimana sih caranya kalau misalnya seorang sekretaris harus mewakili perusahaannya ke suatu perusahaan lain. Simak videonya ya. Hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah pakaiannya. Pakaiannya harus yang formal outfit ataupun casual outfit. Kayak gini nih contohnya. Dan juga make upnya juga jangan terlalu tebal-tebal ya. Natural makeup aja, cukup kok. Nah, ada juga peralatan yang harus kalian siapin dan kalian bawa. Yuk simak. Nah, jangan lupa bawa laptop dan juga chargernya, dokumen perusahaan dan alat tulis kantor juga ya. Nah, sebentar lagi aku akan mulai mempresentasikan company profile-nya. 1, 2, 3. IC Advisors Indonesia merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang perpajakan atau tax consultant. IC Advisors Indonesia merupakan sebuah nama brand yang berada di bawah naungan PT Topas Intisadaya yang menjadi badan hukumnya. IC Advisors Indonesia merupakan perusahaan yang berafiliasi di Indonesia, yang holding company-nya ada di Singapura bernama IC Advisors Asia. Yang menjadi concern kita dalam IC Advisors ini adalah perpajakan, tax consultant, dan juga transfer pricing. Nah, ini merupakan profesional kita atau biasanya kita sebut dengan partner. Yang pertama ada Bapak Dandi, merupakan senior advisor. Beliau sudah bergerak di bidang, bereksperimen di bidang perpajakan kurang lebih 36 tahun. Beliau juga sudah memiliki lisensi USKP, yaitu lisensi yang untuk mendirikan sebuah tax consultant. Yang kedua ada Pak Pras. Pak Pras juga merupakan senior advisors kita. Beliau sudah bergerak di dunia perpajakan kurang lebih 10 tahun dan pernah menjabat 10 tahun juga di DJP Direktorat Jenderal Pajak. Beliau juga khususnya lebih ke transfer pricing yang menjadi keunggulan kita juga. Yang ketiga ada Pak Yurnalis, merupakan senior advisors kita juga. Beliau sudah expert di bidang perpajakan sekurang lebih 10 tahun. Yang menjadi concern dari Pak Yurnalis adalah tax consultant, includingnya manage, maintain, audits, objection, appeals, dan ensure the complaints of various taxpayer in Indonesia. Nah, sekarang ini ada our service. Our service kita yang pertama itu ada tax. Jadi setiap perusahaan kan pasti memiliki masalah yang berbeda-beda. Nah, kita juga bisa menanganinya dengan baik, yaitu ada yang pertama itu ada compliance diagnostic, review due diligence, audit assistance, dispute litigation, dan advisory planning. Yang kedua ada transfer pricing yang menjadi salah satu keunggulan kita juga. Jadi transfer pricing ini tuh digunakan untuk menetapkan harga transfer kepada perusahaan yang memiliki transaksi afiliasi, dan juga lebih ke report dokumen, ada design, implementation, monitoring,
documentation dan audit defense. Yang ketiga ada custom and trade, dia lebih ke tentang pajaknya sih. Ada compliance assistant HS, classification custom, classification audit, assistant disputes, dan litigation advisory. Yang keempat ada valuation, kita ini lebih fokus ke dalam bidang keuangan. Ada jasanya ada asset valuation business, valuation financial modeling, feasibility study HBU, analysis financial advisory, financial due diligence. Demikian akhir dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Dalam presentasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Berikut tips dan triknya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pembukaan presentasi dengan menarik dan memukau. Yang kedua, kita harus menyampaikan presentasi dengan singkat dan lugas. Yang ketiga, harus rileks. Yang keempat adalah kuasai sekitar, termasuk dengan peralatan yang Anda gunakan, misalnya proyektor, laptop, atau ada dokumen-dokumen dan juga pointer. Yang kelima adalah kenali audiens dan lakukan kontak mata. Jadi aku mau menjelaskan sedikit nih mengenai kenapa sih company profile itu penting. Yang pertama, company profile merupakan representasi sebuah perusahaan. Yang kedua, company profile dapat membangun identitas dan citra perusahaan. Yang ketiga, company profile dapat memberikan informasi dengan benar, akurat, dan juga lengkap. Apa aja sih isi company profile? Yang pertama itu ada profil bisnis, nama bisnis, sejarah singkat, keunggulan, visi dan misi. Ada juga produk dan jasa yang ditawarkan. Biasanya ini dijelaskan secara lebih detail. Info kontak, nomor telepon, email, alamat kantor, dan fax. Ada media sosial, alamat web, struktur organisasi. Biasanya sih ini opsional, gak semua perusahaan yang menggunakan. Ada beberapa perusahaan jasa yang menunjukkan profesionality mereka beserta dengan keahliannya apa. Nah, ada beberapa tips yang mau aku kasih tahu. Yang pertama itu ada membuat versi digitalnya. Tujuannya untuk apa? Untuk mudah disebar kemana-mana, memudahkan seseorang membacanya lewat media elektronik. Yang kedua, ini adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah company profile. Nggak cuma company profile aja, ada presentasi, brosur, resume, poster, business card, dan lain-lain. Ini mudah digunakan untuk pemula, untuk startup biasanya menggunakan ini. Nah, selain dari Canva ada juga CorelDRAW dan Adobe Illustrator. CorelDRAW biasanya digunakan untuk membuat suatu keperluan, yaitu bidang pengiklanan. Dan ini biasanya digunakan untuk yang udah lebih pro dalam mengedit. Nah, ini beberapa sumber referensi yang aku gunakan. Nah guys, sekarang aku mau nunjukin 7 hal yang gak boleh dilakukan pada saat presentasi. Yang pertama, kalian gak boleh datang terlambat. Kenapa? Karena kalau kalian datang terlambat itu akan keribetan semuanya, kerepotan semuanya, mempersiapkan segala-galanya. Yang kedua, jangan membagikan materi biar para audiens bisa mendengarkan, menyimak kalian dengan baik-baik, tidak fokus dengan materi yang telah kalian berikan. Yang ketiga adalah jangan gugup, relax saja, walaupun tidak semudah itu kenyataannya. Pasti mengalami ketegangan, gugup, tapi kita harus bisa berusaha relax dan percaya diri. Karena kalau misalnya kitanya percaya diri dan relax, pasti semuanya akan berjalan baik dan bisa menarik para audiens untuk menggunakan apa yang kita tawarkan. Yang keempat, jangan menciptakan humor berlebihan. Kenapa? Karena humor setiap orang tuh berbeda-beda. Ada bagi orang, menurut kita itu biasa aja, tapi menurut orang itu terlalu berlebihan. Itu juga tidak boleh guys dilakukan. Karena ini kan hubungan bisnis, kerja sama bisnis, bukan hubungan personal gitu. Nah, yang kelima, jangan menghindari kontak mata. Kalau misalnya sekalipun kalian ditatap oleh audiens, kalian juga tatap balik, lakukan kontak mata, dan kenali juga audiensnya. Yang keenam, jangan berdiri kaku seperti patung. Kita juga harus melakukan bahasa tubuh, gerak tubuh, kayak tangannya dimainin, mimik wajah, itu juga penting guys, biar menimbulkan
suasana yang baik. Kalau misalnya kalian cuma diem doang di patung, maaf, di depan berdiri doang kayak patung, itu tuh kayak bakal jadi kayak flat aja gitu. Jadi kalian harus menggunakan bahasa tubuh kalian. Nah, yang ketujuh, jangan masukkan tangan ke dalam saku. Ini tuh mungkin gak sopan gitu guys, masukin tangan ke dalam saku, jadi kayak ngebosi gitu. Sedangkan ini tuh kan rata-rata pasti audiensnya adalah senior kita yang kita nggak tahu dan bukan dari perusahaan kita. Jadi kita harus menampilkan yang terbaik untuk mereka, dan karena kita membawa nama baik dari perusahaan. Nah, gimana? Videonya udah ditonton sampai habis belum? Harusnya sih udah ya, karena udah sampai di sini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna buat kalian. Terima kasih sudah menonton videonya. See you on the next video. Bye-bye.